Terkadang kita lupa dengan kondisi susah, tatkala kita senang, dan kadangkala kita itu lupa sama karunia yang Allah berikan kepada kita tatkala kita susah. Ahibati fillah, selesai makan kita berdoa. Dan selesai makan siang, orang Arab itu biasanya mengatakan taghadda tamaddad. Engkau makan siang kemudian selonjoran. Iya, santai tadi dikatakan ya. Kalau makan malam ta'asya tamasya. Kalau habis makan malam jangan selonjoran, tapi suruh jalan-jalan. Bayangin, mereka tahu orang kalau habis makan malam tidur, ya jadi penyakit nantinya. Tapi kalau habis makan siang selonjoran, insya Allah bisa dengarkan kajian lebih khusyuk lagi insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya, ana baru pertama menghadiri kajian di rumah yang ada pembagian hadiahnya kayak ini jemaah. Tapi semoga ini membuat para jamaah lebih serius ya. Pertanyaan khusus buat emak-emak ya, karena bapak-bapak sebenarnya nggak diundang. Nganterkan undangan gitu kan. Bapak-bapak ini nganter no ibu-ibunya, masya Allah. Contoh bapak-bapak yang teladan ya, karena ingin bersama keluarga masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk sesuatu yang kita yakini. Tatkala yakin mau lahiran anaknya, maka dia akan mempersiapkan diri. Dia akan beli ranjang bayi, dia akan beli baju buat bayi yang belum lahir. Yang ketika di USG katanya perempuan, maka subhanallah dia beli baju perempuan itu. Segala kebutuhan bayi itu dia persiapkan. Tapi ternyata bayinya tidak pernah lahir karena dia gugur dan meninggal dunia. Bagaimana kita mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang pasti, yang mungkin saja anak itu akan lahir. Mungkin juga anak itu perempuan, mungkin juga anak itu laki, mungkin juga ibunya yang mati dan anaknya juga mati. Ada sebuah kepastian yang harus kita persiapkan bersama. Dunia ini gak punya masa depan. Jadi kadang-kala kalau kita cerita sama anak kita, engkau nak persiapan buat masa depan, apa masa depan dunia? Gak ada. Dunia ini akan hancur. Indonesia akan hilang dan dihapus dari peta. Malaysia pun seperti itu, bahkan semuanya akan rata. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, semuanya rata jadi tanah. Kenapa kita tidak pernah mempersiapkan untuk masa depan yang sebenarnya, tapi kita sibuk mempersiapkan untuk masa tua? Orang nantilah persiapan buat masa tua. Engkau yakin kau akan tua? Belum tentu. Tapi kalau ditanya, engkau yakin kau akan mati? Yakin. Karena aku melihat orang-orang pada mati. Engkau yakin kau akan dibangkitkan setelah kematian tersebut? Sebagian orang ragu. Kita mendengar ya ungkapan-ungkapan orang Islam yang mengaku Islam, yang meragukan adanya hari kebangkitan, meragukan adanya surga dan neraka. Sampai pernah kita dapat penyuluhan ya di kampus kita ya, dari tokoh eksternal ya, datang ke kampus kita mengatakan, ini orang bicara surga dan neraka, emangnya sudah ada yang pernah ke sana? Saya lihat ya Allah, Muslim ini jemaah ngomong seperti itu. Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan kehidupan ini sia-sia.
Apa gunanya kita hidup kalau ternyata setelah kematian itu nggak ada apa-apa? Sedangkan kita melihat ada orang-orang yang kaya dan ada orang-orang yang miskin. Kenapa kok nggak sama semuanya? Ada yang zalim dan ada yang dizalimi. Kemudian yang dizalimi mati. Berapa banyak kita dengar berita seorang dimutilasi. Ya Allah jemaah, dunia ini jemaah. Anda dengar cerita tentang seorang bude yang membunuh keponakannya umur 8 tahun, kemudian dimutilasi hanya karena kalung atau gelang emas. Ya, lihat ya Allah ya, jahatnya dunia ini. Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan mau ditipu dengan kehidupan dunia ini, yang kadang-kadang membuat orang jadi lupa dengan kehidupan yang sebenarnya. Ingat, nggak ada masa depan buat dunia ini, nggak ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini yang kita lihat ini zinatan laha, perhiasan untuk dunia ini. Kita kalau keluar lihat mobil, lihat bangunan, lihat pohon, lihat gunung, lihat zinatan laha. Apa tujuannya? Apakah sama tujuan diciptakan manusia dengan binatang yang kerjanya hanya bangun di pagi hari? Binatang itu juga bekerja cari makan. Binatang itu juga kawin, punya anak. Kemudian di malam hari dia istirahat, pagi harinya juga seperti itu. Apakah rutinitas itu yang kita lakukan? Allah mengatakanlah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ini masa depan dunia, dan kami kata Allah benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini jadi tanah yang tandus, rata semua tanah. Masa depan itu ya setelah kematian, itu yang namanya masa depan. Ada cerita masa depan. Man shalla thintai asyrata rak'ah tatawuan min ghairi faridah fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah dalam sehari dan semalam ya, sholat sunnah 12 rakaat untuk Allah dia sholatnya, apa yang akan Allah berikan kepada dia? Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ini masa depan. Jadi kalau bicara masa depan, itu masa depan yang sebenarnya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan bagi Allah masjid, apa yang Allah akan berikan? Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Itu masa depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya untuk mempersiapkan diri masa depan. Pernah suatu hari Nabi SAW bersama beberapa sahabat lalu melihat ada orang-orang yang kumpul di jarak yang cukup jauh. Nabi tanya sama para sahabatnya SAW, alama yajtami'un? Alama yajtami'un? Mereka kumpul kenapa, kata dia? Oh ya Rasulullah, mereka lagi gali kuburan. Akhirnya Nabi itu berjalan dengan bergegas menuju ke kuburan itu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia menghadap ke depan Nabi SAW. Kuburan itu di tengah antara dia dengan Nabi SAW. Dia kepingin tahu apa sih yang dilakukan Rasul SAW. Dia perhatikan. Fa'idha bihi yabki. Nabi nangis. Beliau bersimpuh di depan kuburan itu, meneteskan air matanya, terus sampai membasahi jenggotnya ya, membasahi tanah yang di hadapannya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan satu ucapan, limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti inilah kalian harus persiapan. Itu yang perlu dipersiapkan. Baik, kalau Anda melihat wajah bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda lihat ibu-ibu sudah pada sepuh semua ya. Nah, apa yang ditunggu sama ibu-ibu? Mama nunggu apa? Nunggu
malaikat pencabut nyawa. Itu yang ditunggu. Yang sehat nunggu sakit. Semua orang sehat itu nunggu sakit. Dia takut dengan yang namanya sakit. Dia jaga makan. Dia minum vitamin. Check up tiap bulan. Pusing dikit, oh kayaknya darahnya naik. Makan enak dikit, kesemutan kakinya. Ada ketakutan jamaah. Kita nunggu itu gitu loh. Yang kaya nunggu apa? Nunggu miskin. Yang miskin nunggu kaya. Kapan saya kaya? Kok tidak kaya-kaya seperti itu. Itulah hakikat kehidupan. Makanya kalau bicara mempersiapkan diri, ana yakin ya, sebagai seorang muslim semuanya insya Allah sudah mempersiapkan diri. Maka hari ini kita akan evaluasi. Apakah persiapan kita ini sudah benar atau tidak? Berapa banyak anak-anak yang ikut ujian, kemudian ketika hari pengumuman nilai ujian, dia nggak naik kelas. Kata dia, padahal ana jawab semuanya. Ana pernah sama teman sekelas di Lipia waktu itu. Pengumuman dulu ya belum ada handphone jamaah. Pengumuman di papan pengumuman. Ya. Ana lihat, oh alhamdulillah ana lulus. Ana punya temen gak naik jamaah beberapa pelajaran itu. Akhirnya ana pulang ketemu sama dia. Ya apa kata dia? Keluar pengumuman kata dia. Ana lulus apa enggak? Ana ngomong rame banyak orang. Ana gak sempet ya memastikan nilai. Antum coba lihat sendiri. Akhirnya dia lihat. Pulang dia mengatakan, ya apa? Delosor aku kata dia. Bahasanya dia masih ingat delosor. Jadi karena dia nggak naik itu ngomong delosor. Dia lalu ngomong, padahal ana jawab semuanya kata dia. Belum tentu jawabannya benar. Kita semua beramal. Apakah amalan kita benar? Apakah amalan kita diterima? Belum tentu jemaah. Makanya berapa banyak orang-orang nanti di hari kiamat itu kepingin dibalikkan ke dunia. Qala rabbirji'un. Ya Allah balikkan aku. Ternyata dia lihat salah yang dia kerjakan selama ini. Maka bagaimana supaya kita nggak salah? Nabi Ibrahim saja ketika beliau bangun Ka'bah. Nah ini pertanyaannya buat emak-emak nih. Ada hadiahnya. Kita kasih hadiah setrika. Kira-kira mau dikasih setrikaan di hari kiamat? Enggak kan? Enggak mau. Sedang buat apa nyetrika di hari kiamat lah. Di dunia berharga ini setrikaan. Tapi pertanyaannya. Apa doanya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ana yakin bapak-bapak tahu. Mana ibu-ibu? Hadiahnya setrikaan. Setrika plus sarung. Iya. Ibu-ibu. Masya Allah. Iya, fadhal silahkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Masya Allah. Ya silakan hadiahnya diberikan. Masya Allah. Iya sama sarung. Sarungnya ini kalau tahu artinya. Nah apa artinya ibu? Mana mic? Kasih mic kan? Kasih mic. Gak kedengeran. Tunggu. Nah monggo. Wahai Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna. Ya artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya kasihkan hadiahnya.
Nabi Ibrahim takut tidak diterima. Memang orang itu semakin tinggi ilmunya, itu semakin takut kepada Allah. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ini siapa? Yang tua? Yang muda? Bukan. Nggak ada urusan umur. Tapi urusannya dengan ilmu. Orang semakin berilmu semakin takut sama Allah SWT. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah suatu hari budaknya bawa makanan. Sepertinya Abu Bakar lapar. Maka makanan budaknya kan makanan tuannya. Maka dimakan sama Abu Bakar. Budaknya ngomong, engkau tahu nggak dari mana makanan ini? Kata dia. Oh, nggak tahu katanya. Kuntu atakahanu fil jahiliyah. Aku dulu sempat jadi dukun-dukunan lah di masa jahiliyah. Ngeramal gitu loh jamaah ya. Ternyata yang dia ramal terjadi. Sama orangnya dikasih hadiah ini kata dia. Sama Abu Bakar dimasukkan tangannya, dimuntahkan sama dia. Padahal dia kan nggak tahu. Tapi karena dia takut, dia dengar hadis Nabi SAW. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Kita ngelihat sekarang orang nggak peduli lagi dengan halal haram. Karena dia nggak takut sama Allah SWT dan nggak punya ilmu tentang Allah. Nabi Ibrahim yang kelasnya sudah nabi ya. Beliau itu diangkat oleh Allah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Tapi dia takut, dia kenal Allah itu syadidul iqab. Allah itu keras siksanya. Bagaimana tidak keras siksa Allah? Nabi Adam gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga. Bayangkan jemaah. Terus kalau kita berpikir mungkinkah kita balik ke surga dengan 10 dosa? Laung satu dosa aja dikeluarkan dari surga Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Ibrahim juga tahu Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Maka beliau pun berdoa. Di ayat selanjutnya beliau berdoa mengatakan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah berikan tobatmu kepada kami ya Allah. Takut nggak diterima, takut nggak diampuni. Sekarang kita merasa insya Allah ana wis haji. Berapa kali ana berangkat haji? Tahun sekian haji, tahun sekian haji. Umroh setahun 3 kali, alhamdulillah. Insya Allah siap lah anak kalau mati Ustaz. Allahu Akbar. Iya, anak berjumpa dengan orang yang merasa siap karena dia sudah haji 27 kali. Jangan, oh yuk kok iso petugas haji itu tiap tahun haji. Loh iya tiap tahun haji kan petugas haji. Ustadz kalau bawa jamaah jangan dipikir, ya Allah Ustadz haji berapa kali katanya. 20 kali, bukan karena niat berangkat haji. Karena bertugas bawa jemaah haji gitu loh. Ini orang haji 27 kali, umrah jangan ditanya sudah. Dan dia merasa sudah siap. Nabi Ibrahim takut. Maka untuk mengevaluasi kita ini sudah benar enggak persiapannya ada 2. Pada hari kiamat nanti itu ada yang namanya hisab. Terus yang kedua namanya apa? Mizan. Ada penghitungan dan ada penimbangan. Juga dihitung. Kita ngitung di dunia. Baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Sama tuh. Yang di sebelah kita juga 33 kali. Yang di kanan 33 kali. Karena memang sunnahnya baca 33 kali. Kita sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat sama. Nggak beda. Bedanya di mana nanti? Ditimbang. Kalau ada orang yang sholatnya bolong ya terhitung dia bolong. Ada orang yang zikirnya kurang ya nggak dihitung. Dalam perhitungannya enggak dia. Karena ini memang sunnah zikir setelah sholat. Dia habis sholat nggak zikir. Berarti di hitungannya nggak ada. Di catatannya nggak ada dia zikir.
Tapi ketika sama-sama berzikir, sama-sama sholat qobliyah, ba'diyah, sama-sama puasa Senin Kemis, di catatannya ada. Fulan puasa Senin Kemis. Tapi apakah sama fulan sama fulana? Suami istri sama enggak? Ditimbang nanti. Jadi perhitungan itu untuk mengetahui jumlah dan penimbangan itu untuk mengetahui kualitas dan bobotnya. Amalan kita berbobot enggak? Sodakoh 100.000 sama 1 miliar, banyakan mana? Banyakan mana? 1 miliar. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dirham. 1 juta bisa mengalahkan 1 M. Kok bisa? Ternyata perhitungan pada hari kiamat itu persentase. Bagaimana persentase? Kata Nabi SAW, ini orang yang sodako 1 dirham, dia cuma punya 2 dirham. Harta dia cuma 2 dirham. Kan ada orang yang gaji dia, ya sudah itu yang dia bawa pulang. Anggap dia dapat gaji 2 juta. 1 juta dia sodakohkan. Berapa yang dia sodakohkan? 50%. Yang 100 dinar ini, dia punya harta tumpukan jemaah. Ngambil itu cuma titik dia ngambil. Tadi kalau orang punya uang 1 triliun, kemudian sodakoh 1 miliar. Kira-kira di hari kiamat lebih berat mana timbangannya? Yang 1 juta 50%. Makanya ketika Nabi SAW tanya sama Umar bin Khattab. Umar bawa harta ya. Ingat ketika Umar kepingin berlomba-lomba sama Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Umar cerita, hari itu aku lagi punya rezeki. Maka dia bawa setengah hartanya. Pertanyaannya Nabi apa? Nabi ngelihat banyak yang dibawa Umar bin Khattab. Yang Nabi tanyakan alaihissalam, madza tarakta li ahlik? Ini perhitungannya. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar bin Khattab, mithlahu, seperti ini. Berarti separuhnya yang dia bawa. Jadi yang ditanya itu sisanya. Kalau antum bawa umpamanya duit 1 juta. Antum yang tinggalkan buat keluarga apa? Isin kadang-kala. Kenapa? 99 juta. Jadi sodakohnya cuma 1% jemaah. Cuma 1%. Jadi orang ketika sodakoh 1 juta, dia mungkin merasa, banyak sodakohnya. Loh, yang kau tinggalkan keluargamu 99 juta. Berarti yang kau sedekahkan cuma 1%. Sedikit ternyata sodakoh kita. Maka yang perlu kita perhatikan tadi adalah perhitungan dan penimbangan. Ada orang yang ketika dihitung amalannya banyak. Tapi ternyata ditimbang seperti kapas. Sholat ternyata dia. Ditimbang sholatnya ada riya di situ. Hajinya ditimbang berat. Ikhlas itu berat. Apalagi sekarang dengan adanya kamera. Orang haji, umroh ya. Dia terpantau. Walaupun dia sendiri nggak bawa kamera, orang bawa kamera. Akhirnya dia terlihat sama orang lain. Dulu orang berangkat haji itu. Sampai ada sebuah istilah. Adzahib ilal haji mafqud. Orang yang berangkat haji itu hilang. Ditelepon tidak bisa. Tidak ada dulu bisa telepon jamaah. Berangkat naik kapal laut. Tidak tahu. Balik apa enggak orang ini nggak tahu. Sekarang di pesawat bisa video call. Alhamdulillah anak sudah sampai pesawat gitu kan. Dulu nggak ada. Wal aidu minal haji maulud. Yang pulang haji itu dilahirkan kembali. Orang Afrika dulu. Karena Imam Malik itu termasuk yang berpendapat istita'ah dalam haji itu. Orang kalau bisa jalan ya jalan berangkat haji.
Nggak harus kendaraan. Sebenarnya ulama berpendapat azad warrahila ya. Istita'ah, kemampuan berangkat haji itu adalah ya bekal dan kendaraan. Dia punya untuk itu. Tapi Imam Malik berpendapat yang mampu jalan kaki, jalan kaki. Jemaah haji Afrika dahulu, hajinya itu 7 tahun. 3 tahun jalan kaki. Bayangin. Setahun di Mekah Madinah. Pulangnya 3 tahun. Kalau 7 tahun gak pulang, istri langsung melaksanakan iddahnya. Karena sudah dipikir, mati sudah. Warisan kemudian dibagikan. Artinya mereka waktu haji itu benar-benar perjuangan. Sekarang enak jemaah. Berapa hari orang berangkat haji sekarang? 20, ada yang 15 hari. Ya. Ada yang 40 hari sudah sampai lagi ke negerinya. Haji ini ibadah yang wajib seumur hidup sekali. Nah, kita lihat nih kalau sudah berangkat haji nih. Biasanya kalau sudah tua-tua pernah berangkat haji. Maka coba dicek. Kira-kira haji anak ini ikhlas apa enggak? Kalau perhitungan ada hitungannya. Saya pernah berangkat haji. Ada hitungannya kita tahu. Tapi kita bicara kualitas nih. Di timbangan nanti bagaimana ditimbang ini? Kira-kira beratnya berapa haji anak? Makanya ketika orang belajar biasanya mau berangkat haji lagi. Karena syarat yang kedua agar berat di timbangan itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang kaya di Timur Tengah itu yang hajinya itu hanya 3 hari atau 2 hari bahkan. Dia berangkat tanggal 9. 9 itu hari Arafah ya. 9 Dzulhijjah. Pesawat landing di Jeddah. Dia berangkat wukuf di Arafah. Kemudian setelah wukuf di Arafah, setelah dia tawaf ya, biasanya ifrad dia sa'i, dia wukuf di Arafah, malam itu mabit di Muzdalifah sampai tengah malam mungkin ya. Lalu mereka sudah tawaf ifadah, naik pesawat pulang. Loh, bagaimana dengan yang lainnya? Bayar dam. Mabit bayar dam. Pokoknya dia sudah hari raya itu di rumahnya. Orang ini sembahyang Idul Fitr, Idul Adha umpamanya, atau yang ada di Mina, itu dia sudah sampai rumahnya. Kadangkala ibadah itu hanya untuk bangga-banggaan. Yang bisa dia tinggalkan, kemudian dia, ya kalau bicara hukum fikihnya, ya sah-sah aja kan Ustaz. Lalu dia bayar dam, selesai, hajinya sah. Iya, tapi kalau kita bicara timbangan nanti, itu yang harus dipikirkan. Karena syarat ibadah diterima itu 2. Ikhlas. Dan yang kedua sesuai dengan tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sudah sholat sejak kecil. Tapi pernahkah bertanya, sholatku ini sudah sesuai enggak dengan sunnah Rasul SAW? Ada orang yang sholat, yang penting sholat. Ya kadangkala di beberapa masjid itu mereka menyampaikan, udahlah Ustaz, nggak usah bicara sholat harus kayak gini, kayak gitu. Lawang masih banyak yang nggak sholat. Bagaimana orang itu sholat sudah. Ana sampaikan, Allah itu mengatakan, fawailul lil musallin. Orang yang sholat celaka. Sholat dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia asal-asalan sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ini ibadahnya tidak memenuhi persyaratan. Lalai dengan rukunnya, dengan syaratnya ya. Sholat di akhir waktu atau sudah keluar waktu. Subuh, sholat ketika matahari sudah terbit ya. Zuhur sholat ketika sudah masuk waktu asar. Asar sholat ketika matahari sudah terbenam. Dengan alasan sibuk, punya kerjaan ini itu macam-macam. Gak diterima. Yura'un. Hanya ria. Maka cobalah
semua ibadah yang sudah kita lakukan dievaluasi. Zikir, ini amalan yang ringan, yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau ibu-ibu hidupnya galau, berarti zikirnya kurang. Kalau hidupnya galau, zikirnya banyak, tapi tetap galau, berarti zikirnya ada yang salah. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu kapan tenangnya? Kalau berzikir. Jadi kalau kita sudah berzikir, masih galau, ada masalah, kok nggak ingat sama Allah? Oh enggak Ustaz, anak istighfar 100 kali. Anak baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mungkin 1000 kali anak baca. Taib, engkau baca, hatimu di mana? Ada orang berzikir, tasbihnya yang jalan. Ngobrol dia, iya antum dari mana? Terus ngitung jemaah. Ini ngobrol, tasbihnya jalan. Padahal yang namanya zikir itu memang amalan lisan yang bersambung dengan hati. Dan Allah ngasih hati manusia satu. Nggak iso satu dipakai zikir, satu dipakai ngobrol. Nggak ada. Anak hatinya 2 Ustaz ngomongnya. Dulu ada jemaah. Di Mekah itu orang yang mengaku punya 2 hati. Jantungnya 2 dia. Abu Bakar cerita sampai ketika kejadian perang. Ada kejadian yang menakutkan. Orang yang mengaku punya 2 jantung ini lari. Tapi bawa sandalnya 1 jemaah. Kalau jantungnya 2 kan dia akan bawa 2 sandalnya. Enggak. Kita punya jantung 1. Dan ibadah itu membutuhkan kekhusyuan. Membutuhkan hati. Maka di sini kita perlu mengevaluasi, bermuhasabah. Yang sudah beramal, dan sekali lagi anak yakin, ibu-ibu ini biasanya Masya Allah rajin ibadahnya. Rajin puasa, Senin Kemis, rajin sholat malam. Bahkan sebagian anak dengar cerita, anak ini alhamdulillah Ustaz jam 3 gak usah dibangunkan sudah bangun. Berapa tahun? Sudah 10 tahun seperti itu. Jangan sampai hari kiamat itu ditimbang, tidak ada bobotnya. Ya mungkin sholat malam, mungkinkah riak di sholat malam? Mungkin nggak? Orang tidak ada yang tahu. Riak sama siapa? Hah? Sholat malam mungkinkah riak? Ya apa riaknya? Siapa yang mau jawab? Riaknya sholat malam, Anda kasih hadiah. Oh, ibu-ibu. Nah. Mama, ya sebelah sana ada yang. Nah. Bismillah. Setelah sholat malam kadang-kadang suka bikin status di media sosial. Apa statusnya kira-kira situ? Alhamdulillah jadi ngantuk nih. Gitu. Barakallahu fiikum. Kasih hadiah. Kayaknya dikasih jam ibu ini. Biar gak ngantuk. Dato ini bukan jam. Masya Allah. Iya jemaah. Artinya dia itu harus cerita. Jadi baru riya. Karena seharusnya ibadah yang tersembunyi itu gak ada. Riya lalu gimana? Gak ada yang tahu. Riya itu kan ingin dilihat. Ini ibadah dia gak ada yang tahu. Suami gak tahu, anak gak tahu. Biasanya ibadah tersembunyi ini penyakitnya itu bukan riya, tapi ujub. Karena ujub itu nggak perlu dilihat orang. Ujub itu merasa wis gena. Insyaallah. Iya. 10 tahun saya sholat malam terus kata dia. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Bagaimana ngobati ujub itu? Sony. Kita itu banyak dosanya. Nih bermuhasabah juga yang perlu dihitung itu ngitung dosa.
Sebagian kita mungkin gak bisa ngitung dosa karena gak tahu yang dosa itu yang mana. Sebagian kita berpikir, alhamdulillah Ustaz, ana gak pernah nyakitin orang, ana gak pernah menzalimin orang. Dia merasa, enggak, aku gak berbuat dosa. Taib. Ada dosa hati. Seperti orang yang suudzon sama Allah. Contoh ada orang, aku iki sodakoh wis akeh. Sholat malam yang gak pernah ditinggalkan. Kok penyakitku gak sembuh-sembuh ya Allah ya. Kadang-kadang dia merasa Allah itu mendolimin dia. Gitu. Itu dosa jemaah. Maka nasihat ana di umur yang sudah sepuh ini, belajarlah buku judulnya Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Takut kita ini punya dosa besar sampai mati tidak tobat. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau itu dosa gitu loh. Contoh nih jemaah, di masyarakat kita masalah riba ya, banyak yang nggak merasa itu dosa besar, bahkan dianggap remeh. Kalau ada orang yang ngomong tentang riba, dianggap apa? Aliran keras sih. Dan ada seorang anak yang resign ketika dia kerja di tempat riba, ibunya itu murka. Istrinya murka. Ibunya itu ya sampai mengutuk anaknya sampai kalau engkau meninggalkan pekerjaan itu. Ada seorang yang menyampaikan pertanyaan di Jakarta. Ustadz, anak ini kerja di tempat riba. Ketika anak mau resign, ibu sama istri anak gak terima. Apa penyebabnya? Kurangnya ilmu. Sehingga dia gak bisa mengevaluasi yang dia kerjakan itu dosa apa pahala. Akhirnya akhirnya anak Ustadz, tiap hari Ustadz, anak keluar rumah sama seragam kerja anak yang dulu. Padahal kerjaan anak sudah taksi online Ustadz. Demi dia mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Demi dia gak ribut sama orang tuanya. Tapi dia gimana Ustadz? Artinya anak bohong ini. Ketika berangkat, dia anak pakai seragam kantor anak Ustadz. Nanti di jalan ya dia buka, dia naksi online, nanti pulang seperti itu. Karena ada orang-orang yang tidak punya ilmu, yang akhirnya dia nggak bisa mengevaluasi dirinya. Dia merasa yang dia kerjakan nggak dosa. Setiap ada orang ngasih tahu, dianggap sama dia, aduh ini aliran keras. Anak ketika baru pulang dari pondok, ya dianggap, dipanggil sama abang. Syafiq ikut aliran apa gitu loh. Aliran opo? Karena sering berangkat ke masjid. Dulu kita nggak pernah ke masjid kecuali Jumatan. Ketika sering ke masjid, sekarang kan tanda-tanda teroris itu sering ke masjid. Teror ini sering ke masjid, hati-hati. Subhanallah jemaah. Apa penyebabnya tadi? Dia nggak punya alat ukur. Makanya pentingnya kita belajar. Tadi anak ceritakan ada buku namanya Al-Kabair punya Zahabi. Udah diterjemahkan buku itu. Sehingga kita bisa ngelihat ternyata yang aku lakukan dosa besar. Dan dosa besar itu gak cukup istighfar. Dosa besar itu harus taubat. Dan di antara dosa besar itu riba. Ngomongin orang lain. Yang suka menggunjing dan menceritakan orang lain ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau bapak-bapak biasanya ngomongin pekerjaan. Kalau ibu-ibu udah ada bahan. Bahannya tonggoni. Taib. Karena ini termasuk dosa besar. Apa syarat tobat dari dosa besar? Ibu-ibu bukan bapak-bapak. Jangan angkat tangan bapak-bapak. Nah monggo. Hadiahnya oven. Biar tidak di oven. Iya silahkan. Loh saya yang mana Anda nggak tahu. Mana yang duluan Ana? Bismillahirrahmanirrahim. Salat taubat nasuha. Salat taubat nasuha. Apa taubat nasuha itu? Bukan sholatnya.
Sholat itu penyempurna, tapi bukan syarat. Pertanyaannya, syarat tobat nasuha itu apa? Tidak. Tadi ribah ya, ibu contohnya ribain menghibain tetangga. tetangga gitu loh. Apa syaratnya supaya tobatnya diterima ibu? Berhenti untuk berhibah. Berhenti meninggalkan ribah. Baik, yang pertama. Yang kedua? Lebih banyak. Loh, saya tunggu. Yang di sana. Iya, yang pertama meninggalkan, berhenti. Baik, yang kedua? Lebih menyesali. Kok lebih menyesali? Lebih menyesali. Iya, menyesali. Menyesali dosa itu. Baik, yang ketiga? Tidak akan mengulangi lagi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Baik, satu lagi urusan sama tetangga ya apa? Meminta maaf. Minta maaf sama tetangga. Masya Allah. Fadal. Taib. Ini menarik ini jamaah. Di oven. Seagar tidak di oven ya ibunya. Taib. Ini pertanyaan tambahan. Berkaitan dengan minta maaf sama tetangga. Kalau kita minta maaf sama tetangga. Akhirnya tetangga itu nggak bertegur sapa dengan kita. Ya apa solusinya? Yo ibu-ibu. Yo istighfar ya, tetap tiap hari istighfar. Iya. Mendoakan siapa? Mendoakan tetangganya. Masya Allah betul. Kasih hadiahnya. Kasih jam aja. Bismillah. Iya jamaah. Kita harus tadi belajar fikih tobat. Tobat ini makomnya para nabi. Jangan dipikir kalau disuruh tobat itu berarti merasa anak disuruh tobat emangnya anak pelaku dosa. Manusia semua berlaku dosa. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apa yang dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab. Nabi disuruh tobat. Nabi disuruh tobat. Kalau setingkat Nabi disuruh tobat, apalagi kita? Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ayuhan nas, istaghfirullah wa tubu ilaih." Wahai umat manusia, mohon ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Aku itu tiap hari tobat kepada Allah dan minta ampun lebih 70 kali. Itu Nabi SAW. Maka ketika ditegur untuk tobat, jangan merasa aku ikut sapi, tobat. Enggak, kita banyak dosanya. Di sini tadi, di antara fikih taubat itu, kalau ana ngomong sama dia, minta maaf ya, ana sering ribain antum. Kalau kita ngomong gitu, dia kemudian tidak bertegur sapa dengan kita, maka kita menyebabkan orang itu berbuat dosa. Yang seharusnya kita memperbaiki hubungan, gara-gara kita ngomong ini, dia gak bertegur sapa sama kita. Kan terjadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ghibah itu ada dua modelnya. Yang pertama ghibah yang orang itu gak tahu. Kalau kita ghibahin. Yang kedua ghibah yang orang itu tahu kita suka ngomongin dia. Dia dapat informasi. Kalau yang kedua kita harus minta maaf datang. Karena dia sudah tahu. Kalau yang pertama dilihat. Kira-kira kalau kita ngomong dia akan tambah nggak bertegur sapa sama kita nantinya. Maka kita jangan ngomong. Yang dilakukan tadi. Doakan dia. Sebut nama dia. Mungkin kita sodakoh juga di atas namakan dia. Dengan harapan ketika hari kiamat akan dihisap. Oh antum pernah ribain sama fulan. Nuntut ya Allah fulan pernah ribain anak. Ada yang bisa dibayarkan buat dia. Wis ini. Jadi dia memang pernah ribain dan dia sudah mendoakan. Jadi impas. Itu perlu dihisap. Mungkin ibu-ibu pernah ghibah dulu saat waktu anak masih muda.
Sekarang wis tuwek takut. Tapi malaikat nyatet sudah. Jadi bukan berarti ketika sudah taubat berhenti riba, catatannya dihapuskan. Enggak. Perlu bertobat tadi. Iya, ya Allah aku pernah ribain fulanah dulu ya Allah. Doakan fulanah. Aku pernah ribain fulanah. Apalagi kalau yang diribain saat sekolahan. Itu tambah ya opo minta maafnya gitu kan. Maka hendaklah kita sekali lagi memperhatikan antara hisab dan mizan. Taib, dosa. Ini buat bapak-bapak. Ya, khusus buat bapak-bapak pertanyaannya. Bapak-bapak berzina sama pelacur dan berzina dengan istri tetangga dicatat berapa? 1. Sama kan? Catatnya 1. Catatnya 1. Ini bicara timbangannya nanti. Bobotnya seperti apa? 40 kali. Anak kok nggak pernah dengar hadis yang 40 kali itu? Iya, berapa kali? Siapa yang ingat? 40 kali anak. Nanti anak cek lagi hadisnya. Enggak, bapak-bapak dulu. Kalau bapak-bapak nggak ada? Iya, ibu-ibu. 10 kali, Masya Allah. Nah, kasih hadiahnya. Kayaknya kasih blender. Naam jemaah, kata Nabi SAW, la ayazni ar-rajul bi ashrati buyutin. Seorang berzina dengan 10 rumah, dengan 10 perempuan di sana, itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Lebih ringan, berarti hitungannya tetap 1. Dihitung dia berzina, tapi berzina dengan siapa? Dengan istri tetangga. Ketika ditimbang bobotnya itu 10 kali lipat jemaah. Maka orang tadi perlu belajar. Jangan sampai kita ini ya nggak peduli gitu loh. Ada yang mungkin merasa kebal hukum, dia tidak akan dihukum. Atau dia merasa, oh Allah maha pengampun, maha pengasih. Iya, Allah maha pengampun dan maha pengasih. Tapi azab Allah itu pedih. Barakallahu fiik. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan pertanyaan. Silakan, bismillah. Ini ditampung dulu atau langsung dijawab? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi di awal disebutkan tentang persiapan seperti punya anak, itu yang seperti harus disiapkan nama atau apa dan sebagainya. Nah, kemudian juga tadi disinggung tentang persiapan ke akhirat ya Ustadz, kehidupan setelah mati. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya sederhana aja sih, terkait dengan kain kafan Ustadz ya. Kalau kita pergi kemana-mana, istilahnya kita selalu persiapan dengan pakaian atau apapun yang harus kita siapkan. Bagaimana dengan saat kita mau persiapan hidup setelah hidup saat mati nanti? Apakah kain kafan itu perlu kita siapkan untuk saat ini selagi kita masih hidup atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kayaknya yang tanya dikasih buku aja. Nah, antum pilih aja. Iya, pertanyaan yang menarik ya, bicara persiapan kain kafan. Jadi sebenarnya kain kafan itu bukan kain khusus. Sekarang kan orang berpikir kain kafan itu ya harus beli, saya mau beli kain kafan gitu loh. Padahal kain kafan itu ya kain apa saja. Makanya Rasul SAW dikafani di apa? Ya di kain yang ada di rumahnya. Tapi dianjurkan sama Nabi SAW untuk kafan dengan warna
putih. Dan warna putih ini sebaik-baiknya pakaian, khususnya laki-laki ya, yang warna putih. Sehingga ketika meninggal dunia nggak perlu nyari kain kafan ke toko. Sekarang jamaah, Allah berikan kemudahan buat kita. Sehingga harga kain itu murah. Masih ingat ini ibu-ibu yang sepuh ya, di masa penjajahan Belanda. Kain itu mahal sekali gitu loh. Ana masih ingat waktu SD, Ana itu tas ya. Tas itu pernah dipakai, tas itu dari tepung ya, dari apa? Ya, enggak dari tepung terigu, dari tepung terigu gitu. Sekarang nggak ada lagi sudah. Kain itu begitu mudahnya sehingga kalau bicara kain kafan orang beli khusus. Di masa itu enggak. Kain yang di rumah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia mau meninggal dunia, dia udah sakit, dia mengatakan kafankan aku atau kuburkan aku dengan baju-bajuku yang lama. Yang baru itu lebih pantas buat yang hidup. Karena yang lama itu akan ketemu tanah gitu loh. Jadi kalau bicara persiapan kain kafan sebenarnya, ya yang ada di rumah kita, baju kita semua itu bisa menjadi kafan buat kita. Momennya kita punya mukenah yang lama-lama ya digunting saja nanti dikafani gitu loh. Tapi karena sekarang kain kafan itu murah, akhirnya orang beli kain kafan gitu loh. Jadi kalau bicara bolehkah orang itu mempersiapkan kain kafan? Ya boleh-boleh aja. Karena dia yakin dia bakal mati. Tapi sejatinya kain yang ada di rumah kita itu bisa untuk kafan kita. Ada sahabat yang meminta kepada Nabi SAW baju. Ketika Nabi SAW pakai baju dikasih hadiah. Sahabat ini tahu Rasulullah SAW seneng banget sama baju itu. Lalu ada salah satu di antara mereka yang mengatakan, habli ya Rasulullah. Hibahkan kepada aku baju itu. Maka Nabi buka bajunya. Akhirnya sahabat ini, dan engkau tahu kalau Nabi SAW diminta, Nabi mesti ngasih. Kata sahabat ini, aku berharap baju itu jadi kain kafan buat aku. Jadi dia mempersiapkan baju itu untuk jadi kafan buat dirinya seperti itu. Momennya orang anak mau dikafani di kain ihram, ya boleh, ada masalah seperti itu. Tapi yang jelas, yang utama itu adalah amal perbuatan kita. Karena kalau kita meninggal dunia, warisan itu tidak boleh dibagikan sampai persiapan untuk jenazah ini diselesaikan. Ya dari uangnya mayit ini. Beli kafannya, ya dari uangnya dia. Kalau dia punya uang gitu loh. Setelah itu, utang dibayarkan, wasiat ditunaikan, ya baru warisan dibagikan. Jadi yang perlu lebih persiapan itu bukan kain kafannya. Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, nih kalau kita bicara kain ya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia itu, kafannya itu nggak cukup. Kainnya itu kalau ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya kata Nabi SAW, udah tarik ke kepalanya, kakinya kasih rumput idkhir. Ditutup rumput, jemaah. Bayangin. Dari susahnya kain pada waktu itu, jemaah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini berkaitan dengan kafan. Saya mau tanya, waktu meninggal COVID, karena yang meninggal ini tidak dikafani, dibungkus plastik, terus dibungkus-bungkus berapa plastik, terus dimasukkan peti dan segala macam. Itu katanya hukumnya wis gak popo, iku mati syahid. Itu betul apa enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayaknya kasih hadiah masih ada satu buku kayaknya. Masya Allah.
Iya jemaah, barakallahu fiik. Kalau bicara syahid ya, ada orang yang hukumnya syahid di akhirat, tapi di dunia tidak diperlakukan seperti orang syahid. Contohnya orang yang mati tenggelam itu syahid, tapi tetap dimandikan, dikafani, ya, disolati. Hukumnya seperti biasa, tapi itu nanti ada syahid akhirat buat dianya. Adapun kalau yang berkaitan dengan COVID, sejatinya ya orang yang mati kena wabah ya, khususnya kena taun itu disebutkan syahid, dia akan mati syahid. Tapi itu bukan berarti dia tidak dimandikan. Orang yang mati syahid di medan perang nggak dimandikan, karena dia akan tetap dengan darahnya itu jemaah. Tapi syahid yang tadi itu tetap dimandikan seharusnya. Kalau sudah bicara dimandikan, maka dia dikafani sebenarnya. Tapi dalam kondisi kemarin, apakah memang darurat seperti itu? Kalau memang darurat, maka darurat itu membolehkan hal-hal yang awalnya tidak boleh. Artinya yang penting dia sudah dibungkus, sudah tertutup, karena memang dikhawatirkan tadi menular ya. Walaupun banyak terjadi perdebatan, katanya virus itu kalau orangnya mati, melok mati virusnya gitu loh. Apa istilahnya? Inangnya kalau iya, itu seharusnya sudah mati. Cuma tidak tahu kok kayaknya di Indonesia menakutkan sekali COVID. Di tempat-tempat lain itu tetap dikuburkan biasa, dimandikan biasa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas seharusnya syahid yang bukan syahid di medan perang itu diberlakukan seperti biasa. Walaupun nanti insya Allah akan ada pahala khusus buat mereka kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada lagi semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kematian dari tadi, saya tergelitik untuk menanyakan apakah boleh si calon mayat, jadi yang mau kita yang masih hidup ini berwasiat pada suami, anak atau bagaimana, atau pada pembantu, pada pokoknya kerabat yang ada di rumah itu, bahwa nanti kalau saya meninggal ndak usah ditalkin karena ndak ada contoh dari Rasul. Terus semuanya dilaksanakan dengan harta saya. Terus yang untuk kafan sudah di sini. Apa itu boleh? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Siap, Masya Allah. Terima kasih. Kayaknya dikasih hadiah jam, masih ada jamnya. Masya Allah. Ya. Naam jamaah rahimakumullah. Ada wasiat yang berkaitan dengan amalan. Ada yang wasiat berkaitan dengan harta. Jadi nasihat ana, Nabi SAW juga memberikan nasihat ya. Agar orang itu kalau bisa, ya kalau punya harta, itu berwasiat dengan harta yang dia milikin, ya sepertiga, seperempat untuk disodakohkan. Kalau dia punya harta banyak. Tapi kalau hartanya sedikit, jangan wasiat. Lebih baik ditinggalkan buat keluarganya. Ini sebuah karunia dari Allah. Manusia itu kalau hidup bakhil. Tapi liwis mati, ya timbang dintekno be anak-anake. Ya diwasiatkan, enggak apa-apa, itu haknya dia. Haknya dia. Wasiat itu harta pemberian yang dikeluarkan kalau meninggal dunia. Kalau hidup ya tidak. Umpamanya wasiat, kalau anak meninggal dunia mobil ini kasihkan ke pondok sana. Kan nunggu mati. Dan kalau bisa wasiat itu nanti ditulis. Ada saksi ya. Sehingga anak itu nggak ribut. Nah ini ada pertanyaan ini menarik ini. Hadiahnya Magicom.
Di dalam Al-Quran bicara wasiat, Allah Azza wa Jal selalu menyebutkan kalau bicara warisan itu mim ba'di wasiyatin yusa biha auden. Bahwasanya pembagian waris itu setelah wasiat ditunaikan, utang dibayarkan. Padahal teknisnya utang dulu baru wasiat. Tapi kenapa Allah Jalla Jalaluhu nyebutkan wasiat dulu? Ibu-ibu, Magicom. Nah, bismillah, ada yang berusaha di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi terkesan tentang pegawai ya. Saya sebutkan aja ya. Misalkan tadi menjadi pegawai bank gitu ya. Kan tadi katanya pegawai yang di tempat riba gitu ya. Tunggu dulu. Oh enggak boleh nggih. Ini pertanyaan. Nggih, pertanyaan. Ibu jawab. Oh. Saya mau bertanya, Ustaz. Ibu mau bertanya. Iya, enggak apa-apa, pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Okay. Nanti silakan Ibu. Oh nggih. Masalahnya saya ingin bertanya. Pegawai bank tadi. Kan kalau kita mempunyai uang sedikit lebih, kalau kita simpen di rumah tuh kadang-kadang kan sedikit-sedikit kita terpakai, mungkin kepake. Iya. Itu kan kadang kita ada keperluan itu malah enggak ada kan gitu. Jadi sehingga kita menitipkan. Itu yang pertama. Apakah itu kita nggak berharap misalkan dapat berapanya enggak dapat, tapi pokoknya kami menitipkan gitu aja ya. Nah itu apakah itu termasuk riba? Terus yang kedua, kalau kita punya anak, dia bergaya di situ, tetapi dia bukan di tailornya, tetapi sebagai rekrutmen pegawai. Apakah juga rekrutmen pegawai yang jadi tailor gitu? Iya. Iyalah. Iya. Siap. Nah, itu bagaimana hukumnya itu? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau kasih hadiah. Ada gelas kayaknya di sini. Taib. Anak akan jawab pertanyaan ini setelah pertanyaan yang dapat hadiah Magicom dijawab. Nah, yang belum jawab. Nah, tadi ada yang angkatan di sini, Ibu. Pertanyaannya tadi, Ibu-ibu dengar pertanyaannya. Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran ketika menyebutkan pembagian waris, itu dibagi setelah wasiat ditunaikan, utang dibayarkan. Padahal teknisnya utang dulu apa wasiat dulu? Utang dulu. Tapi kenapa disebutkan wasiat dulu? Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah menyebutkan wasiat dulu karena segala sesuatu itu harus ada akadnya. Jadi utang ada akadnya juga. Yang wasiat itu adalah yang dibuat oleh orang tua atau orang yang sebelum mati untuk memberikan hartanya kepada saudara dan atau anak-anaknya. Iya. Nah itu tentunya harus dinyatakan dengan jelas supaya tidak ada perebutan. Karena kalau sudah ada wasiat yang jelas, itu nanti perhitungannya gampang. Misalnya rumah ini saya wasiatkan kepada 2 anak saya, laki-laki sama rata. Nah setelah itu baru hutang ditunaikan. Perkara hutangnya itu dibayar dengan menjual rumah itu, silahkan. Mungkin begitu. Tunggu. Pertama, anak itu nggak boleh dapat wasiat. Maksudnya? Anak itu nggak boleh dapat wasiat dari orang tuanya. Boleh. Memang wasiat itu nggak kan. Boleh. Oh nggak boleh. Oh maaf. Jadi kata Nabi SAW, la wasiyata liwar. Jadi orang yang dapat warisan itu nggak berhak dapat wasiat. Jadi wasiat ini lebih kepada orang yang nggak dapat warisan. Seperti itu. Ya, salah paham saya kalau gitu Pak. Mohon maaf. Siap Ibu. Tapi kasih hadiah Ibu. Bukan Magicom hadiahnya. Nah kasih hadiah sarung Ibu. Tadi dikasih hadiah
Gelas. Tunggu yang sebelah, enggak, yang belum jawab. Nam? Iya, belum jawab Ibu tadi? Ya, silahkan. Mana mic-nya? Masya Allah. Enggak Ibu. Enggak. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan tersebut wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya anak perempuan atau anak laki-laki, dan hutang akan dibayarkan oleh anak sebagai kewajiban anak. Seperti itu. Oh, tunggu. Enggak, ini ada yang harus dibenerin dulu ini juga. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu ya, utangnya bapak itu enggak otomatis turun ke anaknya. Utangnya bapak, utangnya bapak, utangnya ibu, utangnya ibu, utangnya istri, utangnya istri, utangnya suami, apakah istri nanggung? Tidak. Makanya Allah sebutkan utang itu bayarono pakai uangnya yang meninggal. Dibayari dulu. Kalau ternyata dari utang itu habis buat bayar utang dan masih ada tanggungan buat orang tua, bukan jadi tanggungan anak, tidak. Anak kalau mau bantu orang tuanya, tidak apa-apa. Itu sebagai bentuk kebaktian anak sama orang tua. Jadi bukan akhirnya anaknya yang punya utang. Ini anak jadi punya utang. Enggak, itu tetap utang ayahmu. Tetap utang ibumu gitu loh. Di sini anak disuruh berbakti. Jadi tadi kasih hadiah ibu. Mana hadiah, ada apa itu? Yang bisa dibagikan. ini. Antum. Siap. Ayo terakhir ini. Oh, ada yang angkat tangan tadi. Ibu ini angkat tangan duluan, tapi coba bismillah. Yang mana? Ini hadiahnya sudah habis ini. Iya. Utang dulu hadiahnya, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar ini. Ustadz, karena kalau seperti di surat Al-Baqarah ayat 180, Allah mewajibkan bagi orang-orang apabila datang tanda-tanda kematian, hendaklah berwasiat. Untuk wasiat ini tidak diberikan kepada anaknya, tetapi kepada saudaranya atau yang mungkin tidak dapat warisan. Ya. Terus wasiat itu harus ditunaikan dulu. Utang ditunaikan bayar dulu. Ya. Wasiat setelah utang. Ya. Kalau masih ada sisa uangnya. Dan wasiat itu batasnya hanya 1/3 dari harta. Siap. Pertanyaannya, kenapa kok Allah sebutkan wasiat dulu di Quran baru utang? Karena padahal teknisnya itu utang dulu baru wasiat. Karena wasiat tadi dipesankan sama almarhum itu ketika dia masih hidup. Betul. Loh, iya betul. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Allah sebutkan wasiat dulu, min ba'di wasiyah, baru Allah sebutkan utang. Padahal yang dilakukan di lapangan itu, ketika pembagian itu, utangnya dilunasin dulu. Kalau ternyata setelah bayar utang itu uangnya habis, wasiat nggak ada. Iya. Nah itu kenapa kok Allah sebutkan wasiat dulu? Wasiat dulu karena yang Iya, tapi bukan itu jawabannya. Aduh. Ya nanti, ya terakhir ini. Nah, yang belum jawab, yang Nah. Yang mana Ustaz? Kayaknya ibu yang di soft ini, ya ini, ya. Ya pokoknya yang berusaha jawab dapat hadiah semua nanti. Utang nanti dicatat ya. Sebelum pembagian warisan nanti akan dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu. Nah, silakan Ibu. Tidak perlu hadiah Pak. Kenapa? Tidak perlu hadiah. Tidak perlu hadiah. Cuman untuk meluruskannya mungkin jawaban saya benar. Jadi kalau wasiat itu diberikan ketika. Kalau wasiat itu diberikan? Ketika masih hidup. Yang memberi wasiat. Disampaikan ketika masih hidup. Ya. Dibagikan setelah mati.
Iya. Iya. Kalau wasiat kalau warisan itu dibagikan setelah meninggal. Wasiat dibagikan setelah mati. Belum. Loh. Wasiat disebutkan ketika hidup, masih hidup, dibagikan setelah mati. Itu namanya wasiat. Kalau hibah itu diberikan ketika hidup. Wasiat ini setelah mati. Wasiat tidak semuanya, tidak selalu diberikan kepada ahli waris. Iya, malah ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Boleh ini kalau memang nggak boleh. Iya, jadi Nabi alaihissalam ini penting ya, ini ibu-ibu yang sudah tua ini, tolong didengarkan ya. Nabi alaihissalam mengatakan la wasiyata li waris, ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Kenapa? Karena dia sudah dapat warisan. Dia itu sudah dapat warisan. Allah sudah sebutkan bagiannya ini sekian, bagian ini sekian. Jadi orang tua nggak boleh wasiat sama ahli waris. Dia kalau mau wasiat yang tidak dapat warisan. Ponaan tidak dapat warisan, kesian dia miskin, tolong ke ono. Nah itu. Tapi yang ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Gitu. Faham ibu jadi ya? Alhamdulillah. Jadi ini para orang tua tolong ya, jangan sampai dia melakukan kezoliman. Wes oleh warisan masih dikasih wasiat lagi. Nggak boleh. Ya. Jadi yang wasiat itu untuk yang tidak dapat warisan. Nah pertanyaannya tadi, kenapa Allah menyebutkan wasiat dulu baru bayar utang? Padahal teknisnya ketika dia mati itu yang dibayarkan utangnya dulu. Ya. Baru kemudian wasiat. Nah, iya berarti saya tidak bisa menjawab. Iya betul. Kasihkan ke yang belakang itu, yang di belakang. Loh menyempurnakan. Si tunggu, ini sudah ada yang angkat tangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimba di yusi biha'ud. Didekatkan mic-nya. Mimba di wasiatin yusi biha'udain Ustaz. Iya. Penyebutan wasiat didahulukan karena wasiat itu hukumnya sunnah. Wasiat hukumnya sunnah, utang hukumnya wajib. Ya kok bisa didahulukan yang sunnah? Karena biasanya sunnah itu diremehkan. Masya Allah. Iya. Jadi tidak ditunaikan gitu loh. Tidak ditunaikan. Ya, makanya kenapa disebutkan biar lebih dahulu biar diperhatikan. Ya, biar diperhatikan. Itu. Nah, iya. Itu jawabannya. Jadi biasanya wasiat itu nggak ada yang nuntut. Kalau utang dituntut. Wasiat itu kadang-kadang kan bapak ngomong sama anaknya aja. Nah, ikungku mobil iku, li bapak mati kayak no pondok. Pondok nggak tahu. Pondok nggak tahu dengan wasiat ini. Yang tahu siapa? Anaknya. Kalau utang dituntut anaknya datang. Makanya Allah sebutkan wasiat ini lebih dahulu karena banyak diremehkan sama orang. Barakallahu fikum. Iya, hadiahnya diberikan, Masya Allah. Jangan dijual hadiahnya. Taibah. Jadi tolong ingat ibu-ibu, ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Dan wasiat itu disebutkan lebih dahulu, tapi pelaksanaannya diakhirkan. Dikarenakan biasanya wasiat itu diremehkan. Karena tidak ada yang nuntut. Ya, ibu mau tanya, tunggu dulu. Tuh yang tanya belum dijawab. Iya. Berkaitan dengan bekerja di bank. Atau kita nabung di bank konvensional. Yang pertama, alhamdulillah sekarang dengan adanya bank syariah ya. Paling tidak kita cari yang akadnya tidak ada ribanya. Jadi kalau mau nabung itu cari yang tidak ada ribanya. Jadi kita tidak dapat keuntungan, hanya sekedar menyimpan di sana. Ketika kita punya uang yang kita tidak pakai, jangan sampai kita letakkan di bank-bank konvensional karena akan dipakai sama mereka untuk diutangkan kepada orang lain. Dengan adanya bank syariah paling tidak mengurangi, walaupun belum sempurna syariahnya, ya masih banyak gangguan juga, kita bisa jadi salah satu pilihan.
Kecuali kita butuh bank konvensional untuk transaksi saja, tapi bukan untuk nyimpan ya. Karena ada beberapa fasilitas yang belum ada di bank syariah kadangkala seperti itu. Adapun bekerja di bank riba, ya tetap kita mendukung sebenarnya. Mau di bagian manapun di tempat itu, kita mendukung proses berjalannya riba tersebut. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan. Ada yang bertanya Ibu? Pertanyaan terakhir kayaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wasiat tadi. Masalah wasiat, bismillah. Ya, mohon maaf karena waktu itu almarhum masih ada, itu pesan ke anak-anaknya. Anak laki ini, anak perempuan ini, itu kan termasuk juga wasiat. Tapi berhubung karena mungkin belum tahu. Jadi bagaimana solusinya kalau sekarang setelah almarhum sudah nggak ada, itu semua sama anak-anak dilakukan yang pesannya almarhum. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadangkala orang tua itu pesan ya, rumah ini buat fulan. Iya, modelnya kayak gitu, yang itu buat fulan. Ini sebenarnya membagikan warisan dia, tapi sebelum dia meninggal dunia. Padahal warisan itu kapan dibagikannya? Setelah meninggal dunia. Dikatakan hibah juga bukan hibah. Karena hibah itu harus ada serah terima ketika hidup. Ketika meninggal dunia, sebenarnya yang dibagikan oleh yang mau meninggal itu warisan, bukan wasiat yang mau diberikan kepada orang. Dikembalikan kepada anak-anak yang jadi ahli waris. Kalau mereka ridho, umpamanya rumah ini buat si A, padahal nilai rumah ini anggap 2M. Sedangkan si B dikasih sama bapaknya atau dipeseni tanah yang itu buat engkau, nilainya 1,5 M. Kan sudah nggak sama kan? Kalau umpamanya ini 2 anak laki, seharusnya sama-sama 2M seperti itu. Kalau si B nerima dia kekurangan itu ridho, ya tidak apa-apa walaupun punya anak lebih murah, diikhlaskan buat kakaknya, umpamanya ya kembali kepada keridhaan mereka. Jadi sebenarnya itu warisan. Jadi wasiat itu sesuatu yang diberikan bukan kepada ahli waris. Karena ahli waris ini sudah dapat warisan. Siapa yang bagi warisan? Allah. Karena warisan itu harta nemu bukan harta usaha. Anak-anak apa berusaha sehingga dapat warisan? Enggak. Maka tolong ketika dibagikan warisan itu kita berlapang dada. Banyak keributan di antara keluarga gara-gara warisan. Padahal dak melok-melok kerja. Yang kerja siapa? Orang tuanya yang kerja. Yang capek orang tuanya, ini anak ribut. Maka hendaklah dikembalikan kepada bagaimana Allah membagikan warisan. Jadi kalau tadi keluarga itu ridho, salah satu dapat lebih kecil daripada yang lainnya, maka kalau mereka ridho silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ridho harus dikembalikan. Karena haknya ahli waris. Jadi jamaah, ketika orang itu meninggal, harta itu setelah wasiat dan utang ditunaikan, harta itu milik ahli waris. Ada satu hal anak ingin mengingatkan ibu-ibu. Kalau yang meninggal bapaknya, berarti harta itu jadi milik siapa? Milik ahli warisnya. Milik istri dan anak-anak. Kadangkala ada sebagian ibu ngomong di anaknya, kok dibagi warisan ibu seurip? Iya, dia berpikir kenapa kok bagi warisan ibu masih hidup ini, kata dia. Loh, yang dibagikan ini warisannya bapak. Ibu dapat bagian sebagai istri, bukan sebagai ibu. Sebagai istri dapat bagian. Kalau ternyata ibunya juga bekerja, umpamanya rumah ini rumah bersama, ibunya dulu kerja bangun, maka dinilai separuhnya. Umpamanya harinya 2M, berarti 1M buat ibu, yang warisan adalah 1M. Nah, 1M ini yang ibu dapat bagian 1/8 dari sana,
Sisanya kalau ada anak laki perempuan dibagi di antara mereka 2:1. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya utang dilunasi utangnya, yang punya hajat diselesaikan hajatnya, dan semoga kita semua mati husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.